Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardayanti dengan NIM 2002-22-120. Saya akan menyampaikan apa yang saya pahami dari materi yang telah saya kerjakan. Yang pertama, biografi Muhammad bin Nusa al-Khawarizmi. Mereka adalah seorang ahli dalam bidang ilmu matematika, astronomi, antropologi, dan geografi yang berasal dari Kufah. Sekitar tahun 856 di Baghdad, yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun bin Ar-Rasyid. Namun adapun juga temuannya yang berdasarkan sejarah Al-Khawarizmi adalah tokoh penting perkembangan ilmu matematika, karena beliau merupakan penemu aljabar dan penemu angka nol. Ilmuwan muslim ini memperkenalkan juga aljabaran dan hisab. Aljabar adalah karya pertama Al-Khawarizmi berupa buku yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Adapun juga biografi Al-Jazari yang bernama lengkap Abu al-Is Ismail ibn al-Razai al-Jazair, yang lahir pada tahun 1996. Adapun temuannya, Al-Jazari dikenal sebagai pelopor sekaligus pengemban robot. Pada abad pertengahan, Al-Jazari juga menciptakan sejumlah alat canggih yang berguna hingga saat ini. Kemudian perspektif Islam tentang ipteks, yaitu Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Islam yang mementingkan pengembangan dan penguasaan ipteks untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, ipteks juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah dan menyebabkan mengembangkan amanat itu yang terdapat seperti pada surah Al-An'am ayat 97, wa huwallazi ja'ala lakumul nujuba litahtudu biha fi zulumati barri wal bahri qad fasalnal ayatil liqaumin ya'lamun, yang artinya dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda atau kekuasaan kami kepada orang yang mengetahui. Kemudian yang dimaksud ilmu agama dan budaya. Ilmu adalah kumpulan pengalaman yang telah diuji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Dengan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan generasi. Antara ilmu agama dan budaya adalah saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi sistem kepercayaan serta praktik-praktik kehidupan kebudayaan. Dan juga budaya tersebut tidak bertentangan dengan doktrin Islam, karena doktrin tersebut memasuki masyarakat dan mewujudkan diri dalam konteks sosial budaya. Sejak awal kelahirannya, Islam tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak mampu. Kemudian integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Ajaran Islam dan ilmu pengetahuan sudah sejak awal saling berkaitan satu sama lain dalam Al-Quran. Sesudah jelas disebutkan bahwa kita diajar untuk mencari atau mendapatkan ilmu Islam. Manusia dan kemajuan semua bangsa agama Islam merupakan pendidikan tata cara untuk penunjuk melalui aturan di dalam konteks suci, di mana ilmu pengetahuan yang berorientasi pada interaksi komunikasi yang memiliki hubungan antar dinamika berintegrasi dengan moral dan etika. Yaitu slogan ilmu untuk ilmu adalah maksudnya segala apapun yang berasal dari ilmu akan kembali kepada ilmu. Ilmu itu sendiri bertujuan untuk memajukan jalan antara pemisahan dan ajaran alam. Sejatinya ilmu pengetahuan dan ajaran Islam itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan ilmu pengetahuan tanpa ajaran Islam tidak akan bisa
seimbang ibarat nafas dan kehidupan keduanya tidak dapat dipisahkan. Tiada kehidupan tanpa nafas pun, sebaliknya pintar saja tidak cukup organ kepintaran dan kecerdasan. Tuhan tidak memiliki niat nurani, maka kepintaran ini dapat menjadikan ia tempat penjabat besar. Antara ilmu bebas dan nilai dan tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki kesetaraan sama sekaligus dengan nilai bebas. Ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu selalu terkait dengan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai ekonomis yang berasal dari sosial dan nilai-nilainya. Berapa akhlak Islam, pengetahuan dan teknologi modern. Yang pertama, rasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab utama merupakan pewaris para anbiya, tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian. Kedua, amanat ilmiah. Sifat ilmiah amanah merupakan kementerian iman, termasuk keadilan moralitas yang menyampaikan ilmunya. Tawadu, orang yang benar berilmu tidak akan diperalat, tertipu, dan tidak akan diperbudak. Izzah artinya itu perasaan diri muka ketika menghadapi orang yang takabur. Kemudian ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ayat kauniyah adalah tanda-tanda yang Allah tampakkan kepada makhluknya, seperti tanda kebesaran Allah berupa adanya bumi dan langit. Kemudian tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah menjadi manusia khalifah atau pengurus bumi. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam adalah sebagai pengurus bumi dan seadanya. Khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Agar manusia mengetahui kebesaran Allah, tujuan manusia diciptakan berikutnya adalah agar manusia senantiasa mengetahui dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan jazakumullah khairan kasiran, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Bersama Allah dalam kebenaran, dalam berlomba-lomba kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.